Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bahas bab 11 yaitu Create, View, and Edit File. Di sini masih berkaitan dengan Debian dan Ubuntu Server Administration. Pada bab 11 ada 7 materi, diantaranya yaitu Studying, Shadow, dan Extender, pengenalan Vim, Edit File dengan Vim, Edit File dengan Nano, dan lain-lain. Oke, kita langsung saja bahas materi pertama yaitu Studying, Shadow, dan Extender. Oke, studying itu merupakan singkatan dari standar input atau sesuatu yang kita inputkan atau masukkan pada suatu Linux kita. Contohnya perintah-perintah fisik seperti MV, RM, LS, CD, dan lain-lain itu termasuk input. Nah, setelah kita memasukkan input pada Linux kita itu, dia akan memproses atau Linux kita akan memproses. Kemudian dia akan mengeluarkan output, di mana output ini ada standar output atau STD. Dan ada standar error atau STDR. Nah, contohnya saya ingin masukkan perintah ls atau menginputkan perintah ls pada suatu directory saya. Nah, dia akan memproses lalu dia akan mengeluarkan output dari suatu directory saya yang saya minta itu. Sedangkan standar itu contohnya saya ingin meng-ls file yang ada pada Linux saya. Nah, itu pasti tidak bisa. Atau dia akan mengeluarkan output standar error atau error. Karena ls ini perintah yang kita gunakan untuk mengecek file yang folder yang ada pada suatu directory saja. Oke, jadi seperti itu untuk study, shadow, dan standard. Kita langsung mempraktekannya saja. Oke, kita buka dulu Debian kita. Oke teman-teman, di sini saya akan coba praktekkan yaitu study, shadow, dan standard. Nah, di sini saya akan coba ls terlebih dahulu. Nah, di sini saya memasukkan input ls. Di sini kita enter. Nah, dia akan mengeluarkan output desktop, dirat, dirbit, dan lain-lain. Di sini saya akan coba buat file dengan cara touch text.txt, enter. Di sini saya akan coba cd text.txt, enter. Nah, di sini itu merupakan cd text.txt ini merupakan inputnya. Nah, ini merupakan outputnya. Ini merupakan STDR ya, karena ini merupakan error. Karena input yang saya masukkan itu merupakan bukan directory, sedangkan ini itu CD hanya digunakan untuk directory. Jadi tulisannya itu not a directory. Karena ini bukan directory. Nah, di sini saya akan coba ls. Nah, di sini ada file yang tadi ya. Nah, saya akan membuat output ini kan input yang output ini masuk ke dalam file. Jadi contohnya masukkan perintah ls lebih dari show.txt. ls lebih dari show.txt. Nah, di sini untuk mengecek file untuk melihat ls lebih dari show.txt ini caranya adalah set show.txt, enter. Oke, di sini ada ls output. Tadi yang saya masukkan ke dalam show.txt. Jadi chat ini merupakan inputnya dan desktop dan lain-lain adalah outputnya. Nah, di sini saya akan buat directory dengan cara mkdir s12, enter. Saya akan coba buat file di dalam directory dengan cara touch s12 slash isi test12, lalu kita .txt. Saya akan cek test12 apakah sudah ada filenya dengan cara ls
tes 12, enter. Oke, di sini sudah ada filenya. Di sini saya akan coba masukkan file yang berada pada tes 12 ini ke dalam south.txt dengan cara ls tes 12 lebih dari south.txt. Jadi south.txt ini merupakan outputnya dan tes 12 merupakan inputnya. Kita enter, lalu kita ketik south.txt, enter. Nah, di sini hanya ada file ls yang tadi saja. Mengapa file yang ada hilang? Karena kita masukkan perintah yang beda. Jadi kita harus masukkan lebih darinya 2. Caranya seperti ini. Kita ls lebih dari south.txt, enter, lalu kita ketik lagi ls tes 12, enter, lebih darinya 2, lalu south.txt, enter. Lalu kita masukkan south.txt, enter. Nah, di sini file yang tadi ls output jadi tidak hilang. Jadi di sini ada south.txt. Ada banyak output yang kita masukkan ke south.txt. Oke, untuk materi ini cukup sampai sini. Kita akan lanjut pada materi selanjutnya. Oke, di sini kita lanjut materi kedua, yaitu pengenalan Vim. Jadi, pengenalan Vim adalah software yang kita gunakan untuk memodifikasi ataupun mengedit file yang ada pada Linux. Nah, sebelumnya itu kita sudah membuat file .txt. File yang berbasis .txt itu kita belum memodifikasi ataupun mengedit apapun di file .txt. Jadi di sini kita akan memodifikasi file .txt menggunakan Vim. Oke, kita langsung mempraktekannya. Kita masuk ke Debian. Lalu kita ketik V, lalu kita tab 2 kali. Nah, di sini dia mengeluarkan output Views dan Vim. Di sini tidak ada Vim. Nah, karena kita belum download Vim, pada defaultnya di Linuxnya itu memang tidak mempunyai Vim. Jadi kita harus download terlebih dahulu. Nah, di sini ada V. V ini merupakan versi jadulnya dari Vim. Nah, Vim merupakan versi terbarunya dari Vim itu. Oke, di sini kita akan download Vim untuk ngedit file yang ada pada Linux kita. Oke, kita ls seperti show.txt dan tags.txt. Saya memasukkan perintah ls lalu apt min get install Vim, enter. Nah, di sini dia mengeluarkan output karena kita berada di hak akses teman-teman. Jadi dia tidak bisa mengakses install yang apapun yang akan kita install. Jadi kita harus masuk ke root terlebih dahulu untuk menginstal. Jadi kita masukkan perintah su.
Lalu kita masukkan password. Lalu kita masukkan cd/root. Enter. Nah, di sini sudah berada di root. Kemudian kita masukkan apt min get install vim, enter. Di sini diberi output. Apakah Anda ingin melanjutkan untuk mendownload? Di sini kita ketik yes. Lalu enter. Di sini dia disuruh masuk DVD ISO-nya. Di sini karena tidak ada ISO-nya, jadi kita masuk terlebih dahulu di lambang CD. Di sebelah kanan bawah seperti kaset berbentuk lingkaran, karena di sini belum aktif. Jadi saya klik kanan. Kemudian di sini masukkan file Debian atau file DVD ISO teman-teman yang waktu itu teman-teman buat. Saya masukkan Debian 1270. Kita masukkan, kemudian di sini kita bisa langsung lanjut, enter. Enter saja. Nah, di sini dia akan mendownloadnya. Kita tunggu. Nah, di sini dia sudah berhasil download Vim. Saya akan keluar dari root, kita exit, enter. Lalu ketik kemudian add. Di sini sudah terdownload Vim-nya. Untuk mengedit atau memodifikasi file ls pada Linux kita. Oke, untuk pengenalan Vim cukup sampai sini. Kita lanjut materi selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita lanjut materi ketiga, yaitu konfigurasi bootloader. Oke, di sini kita langsung saja mempraktekannya. Kita buka Linux kita, lalu kita start. Nah, di sini saat kita running, sebelumnya saat menginstalan itu kita disuruh masukkan DVD Debian. Kita kembali. Nah, di sini dia saat mengkonfigurasi dia disuruh untuk menginstal kembali Debian. Karena sebelum saat kita menginstal file itu kita memasukkan drive DVD atau mengaktifkan kembali. Jadi ketika kita shutdown dia akan meminta install ulang. Nah, di sini saya akan shutdown. Karena pada saat penginstalan file itu kita memasukkan atau mengaktifkan DVD kita kembali. Jadi kita disuruh menginstal ulang Debian setelah kita shutdown atau mematikan di Linux kita. Jadi di sini tidak usah khawatir untuk menginstal ulang Debian. Jadi teman-teman tinggal klik settings, lalu sistem. Nah, teman-teman bisa lihat urutan pertama di setting Debian yaitu floppy, optical, hard disk, dan network. Optical ini, DVD ini urutan kedua. Sehingga saat kita running kembali Debian kita itu dia akan masuk langsung ke DVD-nya, ke DVD yang tadi kita menginstal Vim. Jadi kita bisa ubah saja dengan klik hard disk. Kita pindah ke urut paling atas. Oke, di sini sudah ke satu, kemudian di sini kita optical. Kita klik, kemudian di sini kita pindah ke urutan kedua. Lalu floppy urutan ketiga. Kemudian kita
Oke. Nah, di sini kita coba start. Nah, di sini sudah berada di tampilan masuk ke dalam server di Debian-nya. Jadi di sini setelah kita setting sistem Debian, kita tidak perlu untuk menginstal ulang Debian. Kita masukkan password. Nah, sudah berhasil untuk masuk ke Debian. Nah, untuk konfigurasi boot order cukup sampai sini. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita lanjut materi edit file dengan Vim. Sebelumnya kita mempelajari konfigurasi boot order, di mana kita dihalangi oleh DVD saat kita ingin masuk ke Debian atau Linux kita. Nah, di sini kita akan coba edit file, lalu masuk ke Debian-nya, kemudian mengedit file dengan Vim. Pada pengenalan Vim itu, kita belum mencoba mengedit file dengan Vim. Di materi ini, kita akan mencoba mengedit file dengan Vim. Jadi, kita langsung saja mempraktekannya. Kita buka Debian. Di sini saya akan coba mengisi atau memberikan sedikit teks di dalam file .txt saya di .txt. Nah, di sini saya akan coba cek terlebih dahulu di file test.txt apakah ada isinya. Kita coba text.txt. Oke, di sini dia tidak mengeluarkan output apapun, jadi tidak ada isinya. Jadi di sini untuk mengedit file text.txt kita gunakan perintah vim text.txt. Nah, di sini kita sudah masuk pada Vim, tetapi di sini kita belum bisa mengedit. Nah, untuk caranya agar kita mengedit atau mengetik atau memberikan isi pada file .txt atau file text.txt ini kita harus ketik i atau masuk ke insert terlebih dahulu. Nah, kita klik i pada keyboard. Oke, di sini kita sudah masuk pada insert. Di sini saya akan coba isi halo 1. Enter. Halo 2. Enter. Halo 3. Lalu bagaimana keluar dari insert? Nah, di sini kita bisa klik S atau ESC di sebelah kiri keyboard, di atas sebelah kiri. Nah, teman-teman tinggal klik saja, kemudian untuk keluar dari tampilan ini atau untuk menyimpan dan keluar dari tambahan Vim bisa ketik .2 kemudian ketik W atau white. Kemudian Q atau kita akan menyimpan W dan keluar kemudian kita enter. Kita coba .2 WQ lalu enter. Di sini saya akan cek text.txt. Enter. Oke, di sini jadi text.txt sudah ada isinya atau sudah ada teks yang baru saja saya isi, baru saja saya buat. Lalu bagaimana jika kita ingin memasukkan lalu tidak ingin menyimpannya atau kita ingin memberi isi tapi tidak mau menyimpannya? Kita coba masukkan perintah vim text.txt. Enter.
Contohnya di sini saya ingin menambahkan teks halo 4. Nah, di sini kita masuk ke insert. Di sini sudah masuk ke insert, kemudian di sini saya enter halo 4. Mohon maaf. Keluar dari masuk ke insert, kemudian di sini keluar dari insert dengan ESC. Nah, di sini kita isi titik 2 lalu Q, enter. Karena kita akan keluar saja dan tidak ingin menyimpannya atau nge-save-nya, di sini saya enter. Nah, di sini dia error karena di sini dia harus untuk keluar saja tanpa menyimpannya. Dia harus menggunakan atau memasukkan tanda seru. Jadi di sini kita ulang lagi, kita titik 2 lalu Q kemudian tanda seru. Enter. Jadi terkecuali jika teman-teman ingin menyimpan lalu keluar, itu teman-teman tidak usah menambahkan tanda seru. Tapi jika teman-teman ingin keluar saja, tak ingin menyimpannya, harus menggunakan titik 2 Q lalu tanda seru. Lalu kita ketik chat text.txt. Enter. Oke, di sini dia tidak ada halo 4 karena tadi saya tidak menyimpannya halo 4 di text.txt. Oke, untuk materi kali ini cukup sampai sini. Kita lanjut materi selanjutnya. Oke, teman-teman, kita lanjut edit file dengan Nano. Kita masuk ke Debian kita. Lalu kita ls, enter. Kemudian saya akan mengedit file .txt. Kita masuk ke root dengan perintah su. Lalu kita isi password kita, enter. Nah, di sini saya akan mengisi atau mengedit file check.txt dengan perintah nano spasi check.txt, enter. Nah, di sini langsung saja mengisi dari file txt seperti yang kalian inginkan. Misalnya saya akan tes 1, tes 2, tes 3. Untuk mengeceknya kita bisa Ctrl X. Kemudian kita Y, lalu enter. Untuk menyimpan modifikasi kemudian enter, kita masukkan cat spasi check.txt, enter. Di sini isi file dari .txt sudah ada sesuai dengan apa yang kita edit tadi. Oke, cukup sampai sini materi edit file dengan Nano. Kita lanjut materi selanjutnya. Nah, kita lanjut materi perintah more dan less. Langsung saja kita buka Debian-nya. Oke, kita masukkan password dulu. Nah, di sini kita harus masuk ke root terlebih dahulu agar mendapatkan akses yang bebas. Kita su, enter.
Lalu kita isi password, enter. Di sini kita masukkan cd /root, enter. Di sini saya sudah masuk pada root. Nah, di sini saya akan melihat keseluruhannya dari direktori les. Di sini kita masukkan perintah cat /var /log /put.log, lalu enter. Nah, di sini dia menampilkan keseluruhan dari informasi saat tadi voting. Jadi di sini dia menampilkan keseluruhan dari informasi saat tadi voting. Nah, di sini saya akan meminta atau memasukkan perintah cat. Ini dia menampilkan keseluruhan informasi dari proses voting yang tadi kita lakukan saat kita voting. Di sini ada juga perintah more dan less. Apa bedanya sih? Jadi perintah more itu dia akan menampilkan hanya awalannya saja. Nah, di sini akan coba masukkan perintah more, kemudian spasi, more, spasi, slice, var, slice, log, slice, put.log, enter. Di sini hanya menampilkan awalannya saja. Dia menampilkan awalan dari proses voting atau informasi voting saat kita melakukan voting. Di sini juga ada enter kemudian spasi. Itu gunanya kalau spasi digunakan untuk melihat satu halaman, jadi kita bisa gunakan spasi untuk melihat satu halaman dari setiap halaman. Sedangkan enter itu kita bisa melihat dari satu baris satu, dia akan mengeluarkan satu baris satu. Nah, saya akan contohkan di sini. Saya enter. Nah, di sini dia tidak mengeluarkan apa-apa. Dia mengeluarkan listening seperti itu. Nah, kita queue. Enter. Di sini dia juga perintah. Jadi di sini kita gunakan perintah less. Ini hampir sama dengan more karena dia akan melihatkan informasi dari voting. Jadi kita less spasi slice var slice log slice put.log, enter. Kita bisa gunakan Y. Di sini dia menampilkan akhiran dari informasi voting yang tadi kita lakukan. Di sini ada banyak, hampir sama seperti more. Bisa gunakan spasi dan enter. Sama seperti more, spasi digunakan untuk melihat satu halaman dari satu halaman. Enter ini menampilkan berbaris seperti ini, hanya menampilkan satu garis. Jadi perbedaannya yaitu hanya menampilkan awalan dari proses voting atau informasi voting. Sedangkan less ini hanya menampilkan akhiran dari informasi voting. Untuk materi kali ini cukup sampai sini, kita lanjut materi selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjut materi perintah hit dan tail. Nah, perbedaan perintah hit dan tail ini, perintah hit hanya mengeluarkan sisi awal dari proses informasi saat voting. Jadi hit hanya menampilkan sisi awal, sedangkan tail ini hanya menampilkan sisi akhir dari proses voting. Nah, kita langsung coba kita buka. Nah, pada more dan less itu dia akan menampilkan keseluruhan dari proses voting. Nah, sedangkan hit hanya menampilkan sisi akhir dan sisi awalnya saja. Saya sudah masuk pada root. Bentar kita clear dulu biar tampilannya bersih dulu agar enak dilihat. Nah, di sini saya akan coba perintah hit spasi
slash var slash log var slash boot dot log. Enter. Nah, boot. di sini dia menampilkan output hanya awalannya saja. Nah, di sini itu biasanya ada 10 baris. Jadi ini merupakan sisi awal dari informasi proses booting. Nah, di sini kita coba file slash var slash log slash boot dot log. Nah, di sini dia hanya menampilkan sisi akhirannya saja. Jadi dia tidak menampilkan keseluruhan. Jadi kita tidak bisa melihat keseluruhannya. Jika teman-teman ingin mengatur atau ingin melihat berapa baris itu, teman-teman bisa ketik. Nah, misalkan teman-teman ingin melihat 6 baris awal, di sini kita gunakan perintah hit spasi min n spasi 6 spasi slash var slash log slash boot dot log. Enter. Nah, di sini dia menampilkan 6. Nah, jika ingin melihat sisi akhir itu sama. Biasanya kita ganti nominalnya. Nah, contohnya di sini saya akan melihat 7 baris. Nah, kita gunakan perintah file spasi min n spasi 7 spasi Nah, di sini dia menampilkan 7 baris. Oke, cukup sampai sini. Bab 11, kita lanjut pada bab selanjutnya.